Kreatif, kita lanjutkan sekarang untuk strategi race kita. Ya, kali ini kita akan menggunakan satu strategi lagi, yaitu strategi dengan menentukan pola. Ya, menentukan pola. Ya, sehingga kita akan belajar beberapa jenis bilangan ya. Nanti ada bilangan ganjil, ada juga bilangan genap. Tapi kali ini kita akan membahas untuk yang bilangan ganjil seperti yang terlihat di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, pasti kita sudah sangat hafal bahwa ini adalah bilangan ganjil. Ya, baik sahabat kreatif, tapi bukan bilangan ganjilnya yang kita bahas, tetapi kita akan mencoba membahas bagian lain dari bilangan ganjil ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk bermain-main dulu sebelum kita masuk ke dalam strategi untuk menentukan pola. Ya, baik sahabat kreatif, mohon kita akan coba tebak secara cepat begitu ya. Oke, tebak bilangan ganjil yang ke-10. Ya, pasti ya kita mikir, tapi biasanya lebih cepat daripada untuk menebak yang lainnya. Ya, 19. Ya, bilangan ganjil yang ke-25. Ya, pasti kita akan berpikir lagi gitu ya. Sepertinya 49, tapi masih mikir agak panjang gitu ya. Yang ke-10, nah, ini biasanya yang membuat kita jadi bingung karena langsung ketemu dengan bilangan-bilangan yang besar gitu ya. Nah, ini kita yang harus kita ubah pikiran kita supaya ini bukan lagi menjadi sesuatu yang sulit, sehingga kita tidak harus berpikir lama untuk menentukan bilangan ganjil kesekian begitu ya, atau UN-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini, sahabat kreatif. Ini adalah hal-hal yang terlihat dari data-data kita. Ya, suku pertama ya, berarti N1 gitu ya. Kalau bilangan ganjil berarti 1 gitu ya. Suku yang kedua, maka bilangan ganjilnya 3. Suku yang ketiga, bilangan ganjilnya 5. Dan suku yang keempat 7 begitu ya. Dan suku yang berikutnya kita lihat ke-12, kira-kira berapa sahabat kreatif? Kita dapatkan di sini ya. Dari yang 2 tadi, 2 jadi 3. 3 jadi 5. Kemudian 4 jadi 7. Berarti kalau 12 kira-kira jadi berapa sahabat kreatif? 4, 7. Berarti ini kalau 12, oke, 23. Mantap. Ya. Sekarang kalau 57. Kalau 57 berarti kira-kira berapa? 57. 57. Oke, 57. Oke. 29. Mantap. Oke. Sekarang kita dapatkan polanya. Kalau ini N, nah perhatikan di sini teman-teman atau sahabat kreatif ya. 12 jadi 23. Nah, ini 12 jadi 23, ternyata 12 kalikan 2 dikurangi 1. Ini juga sama. Ya, 29 kalikan 2 58 kurangi 1 57. Ini juga sama. 4 kali 2 kurangi 1 7. Berarti kalau ini N, maka kita dapatkan 2N minus 1. Kalau suku yang, nah sekarang ini contoh lagi. Jadi sahabat kreatif coba kita tebak bersama. Jadi kalau misalkan kita punya suku yang ke, ya suku yang ke 45 misalkan. Suku yang ke-45, ini berarti U45, berarti berapa kira-kira sahabat kreatif? Berarti 2 kali 45 dikurangi 1, 90 dikurangi 1, yaitu 89. Ya, kita lanjutkan sahabat kreatif. Sekarang kalau kita diminta, ya kalau tadi kan kita menebak bilangan ganjil yang sekian begitu ya. Sekarang kita akan coba untuk melihat bagaimana kita menentukan ya hasil jumlahnya. Kalau tadi kan bilangan ke gitu ya, bilangan ganjil kesekian, bilangan ganjil kesekian, kita sudah dapatkan polanya begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan strategi mencari pola itu untuk menentukan jumlah dari n bilangan ganjil gitu. Sekarang kita lihat di sini.
kita disuruh menentukan jumlah bilangan ganjil, ya, suku pertamanya 1 dan UN-nya adalah 999. Pasti ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita tebak secara cepat gitu ya. Kita perlu sesuatu untuk mendapatkan ini dengan cepat. Salah satunya adalah mencari pola, ya. Oke, kita lihat seperti apa polanya. Ya, sahabat kreatif, kalau kita lihat ini yang fakta ya, fakta yang terlihat oleh kita begitu. Kalau ada 2 bilangan asli jumlahnya 4, kalau 3 jumlahnya 9. Kemudian kalau kita punya 4 jumlahnya 16. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencari fakta yang lebih detail lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, sahabat kreatif ya, kita lihat ini ada 2 bilangan asli, berarti N-nya 2. Ya, kalau N-nya 2, oke, ternyata hasilnya 4. Ya, kalau N-nya 2, hasilnya 4. Nah, sekarang 2 ini harus diapakan supaya hasilnya 4. Nah, ternyata dikalikan lagi dengan 2. Bagaimana kalau N-nya 3? N-nya 3 ternyata hasilnya 9. Jadi 3 jadi 9, maka juga dikalikan 3 juga. Kemudian kalau kita punya 4, ya, ternyata hasilnya 16. Jadi N-nya 4, kita dapatnya 16. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, sekarang misalkan, ya, misalkan kita punya bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 59. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, maka N-nya adalah 30. Ya, N-nya 30 karena ini ganjil. Ya, kalau bilangan asli berarti ini yang dimaksud adalah 60 bilangan asli, tetapi kita hanya diminta untuk yang ganjilnya saja, berarti ada separuhnya, jadi 30. Maka jumlahnya sama seperti yang tadi, maka hasilnya adalah 30 kali 30. Dan kalau kita punya ini tadi, ya, kalau ini kita punya dari 1 sampai 999, maka ada berapa data? Oke, betul sekali, ada 500 data. Maka kita dapatkan 500 kali dengan 500. Jadi kita dapatkan di sini, sahabat kreatif, kalau ada 30 data, maka hasilnya adalah 30 kali 30, berarti 900. Kalau ada 500 data, maka jumlahnya 500 kali 500. Sehingga kita dapatkan sebuah pola. Ya, hasilnya 250.000. Mohon maaf, sahabat kreatif. Sehingga dari sini kita dapatkan polanya bahwa untuk jumlah bilangan asli, maka kita dapatkan, ya, N kali N. Tadi N-nya 30, maka hasilnya juga 30 kali 30. Ini N, ini juga. Kalau 500 juga sama, 500. Jadi N kali N. Nah, ini adalah strategi untuk mencari pola. Selamat mencoba. Salam kreatif.